Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kalimat paling indah yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini selain untayan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahir, alhamdulillah, sampai dengan titik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat batiniah, alhamdulillah, sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga dengan bantuan kedua nikmat itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mendapatkan gelar predikat taqwa tersebut, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan hidup, baik bahagia hidup di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat nanti. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatuna wa qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang duduk, yang hadir di masjid ini senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, sehingga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu arda, yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, arba'atun minal khisal khairun katsir. Kata beliau, ada 4 perkara, ada 4 hal yang jika kita lakukan, keempat hal itu mengandung perbuatan yang sangat baik, mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Khairun katsirun. Apa saja 4 hal itu?
Yang pertama, mukhalaqatus sholihin, wa tilawatul Quran, wa ziyaratul qubur, wa ziyaratul marda. Keempat hal itu, yang pertama, mukhalaqatus sholihin, yaitu bergabung dengan orang-orang soleh. Kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu? Mohon maaf, manusia tanpa ilmu kadang-kadang bisa lebih kejam daripada hewan. Oleh karenanya, kata beliau, kita harus bergaul dengan orang soleh, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di majelis ilmunya, belajar ilmunya, kita gali semua ilmunya. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, minimal kita mempunyai benteng. Keimanan dan keyakinan kita ada bentengnya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Mukhalaqatus sholihin, bergabung dengan orang-orang soleh. Jangan sampai ketika sudah di ujung hayat, nafas sudah di tenggorokan, baru punya keinginan untuk bergaul dengan orang soleh. Semasa sehat, malas sekali datang ke majelis taklim, enggan hadir ke masjid, tidak mau duduk di majelis ilmu. Dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal Allah Sang Khalik memberikan batasan ilmu kepada kita semua. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, jangan sampai terlambat. Mumpung nafas masih ada, ayo kita dekati, kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita hadir, duduk di majelis taklimnya. Saking pentingnya ini, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Wa qala, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilmi." Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika suatu saat kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, berhenti. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Rasul tidak menjawab. Taman-taman surga itu adalah tempat-tempat kemewahan dunia. Rasul tidak menjawab bahwa taman surga itu adalah tempat wisata atau tempat hiburan. Tapi apa jawab Rasul? Majalisul ilmi. Bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah tempat-tempat belajar, tempat-tempat ngaji. Oleh karena itu, melalui mimbar yang sangat singkat ini, ayuhal hadirun rahimakumullah, ayo kita tanamkan dalam hati kita untuk gemar menuntut ilmu, mendekati orang-orang soleh. Ini hal pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa tilawatul Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada satu benda yang sering kita bawa kemana saja. Benda itu kita pegang, kita rawat, kita baca isinya. Namun sayang, benda itu tidak akan pernah bisa memberikan syafaat dan pertolongan untuk kita. Benda apa yang saya maksud? Yaitu HP. Tapi ada satu benda yang kalau kita bawa dan kita baca dan amalkan isinya, bukan saja benda itu memberikan keberkahan hidup selama kita berada di dunia, tapi akan menjadi penolong, pemberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Apa yang saya maksud benda itu? Yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayo mari kita tanamkan mulai saat ini dan seterusnya untuk lebih gemar lagi membaca Al-Quran.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca olehmu Al-Qur'an karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi penolong, memberikan syafaat bagi sahabatnya, bagi orang yang gemar membaca dan mengamalkan isinya. Bahkan Nabi pernah menegaskan dan memberikan wasiat kepada umatnya, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untukmu dua perkara wahai umatku, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang ketiga, wa ziyaratul kubur, yaitu ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Memang dulu, kata Nabi SAW, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Kenapa ma'asyiral hadirin? Karena pada saat itu keimanan dan keyakinan umat Islam masih terlalu lemah. Ada kekhawatiran pada diri Rasulullah. Namun setelah keyakinan umat Islam sudah semakin kuat, maka Rasulullah menganjurkannya untuk berziarah. Fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Maka silahkan kalian berziarah, karena dengan berziarah kubur bisa mengingatkan kalian tentang kematian. Bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian, itu satu hal yang pasti. Bahwa seluruh alam semesta ini suatu saat akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, akan binasa. Hanya zat Allah yang kekal abadi selamanya. Hidup itu hanya sebentar, saudara. Ada batasannya. Suatu saat kita akan kembali kepadanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Nanti di padang mahsyar kita akan diperlihatkan oleh seluruh perbuatan kita, disaksikan oleh seluruh makhluk. Tidak ada yang luput satupun. Apa yang kita lakukan, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayo sama-sama kita saling mengingatkan akan pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Insya Allah dengan banyak mengingat kematian, hati kita menjadi lembut, kita lebih fokus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, yaitu satu perkara yang banyak mengandung kebaikan. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, yaitu mengunjungi orang sakit, ziyaratul marudha. Hadirin rahimakumullah, inilah satu contoh atau tradisi yang mulai memudar dari lingkungan kita, di mana egoisme sudah mendominasi diri pribadi kita masing-masing. Kadang kita sudah tidak peduli lagi dengan nasib saudara-saudara kita, tetangga kita. Padahal Nabi SAW mencontohkan ini. Ayo mulai sekarang, bila ada saudara kita yang kesulitan, bila ada tetangga kita yang kesakitan, kita datangi, kita kunjungi, karena itu merupakan hiburan dan obat untuk mempercepat kesembuhan baginya. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk sosial, bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Hindarkan dan kurangi rasa egoisme diri dalam diri kita.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah khutbah yang sangat singkat yang bisa khatib sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi laula an hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bariha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.